Sudah 3 tahun aku bekerja sebagai petugas keamanan di rumah sakit tua ini. Rumah sakit ini berdiri di tengah kawasan padat penduduk di kota Bandung. Bangunannya kokoh, meski warna dindingnya mulai mengelupas, dan lorong-lorongnya selalu nampak mengerikan ketika malam. Sejak itu aku sudah merasa rumah sakit ini bukan tempat biasa. Lampu lorong sering mati meski baru saja diganti. Suara langkah kaki selalu terdengar di malam hari, namun tak ada siapapun di sana. Kadang hanya satu langkah yang terdengar, kadang berubah menjadi suara puluhan orang berjalan pelan. Namun ketika kulihat kamera CCTV, lorong itu selalu tampak kosong. Aku tidak sendiri menjaga rumah sakit ini. Ada Ridwan, rekan kerjaku yang juga bertugas bersamaku. Kami sering patroli bersama, memeriksa ruang pasien hingga kamar mayat. Kamar mayat terletak di ujung lorong barat rumah sakit. Lorong itu sepi dan membuat takut siapapun yang melewatinya. Kamar mayat berisi 2 laci pendingin, 1 ranjang, dan sebuah lemari kayu. Lemari itu biasanya dipakai untuk menyimpan barang pribadi jenazah. Suasananya dingin bukan karena AC, tapi karena dindingnya menyerap hawa dari mereka yang telah mati. Awalnya aku takut jika harus berjaga di sana, tapi setelah beberapa bulan, aku mulai terbiasa. Ridwan bahkan pernah tertidur selama 2 jam di kamar mayat tanpa gangguan. Kami menganggap kejadian mistis di rumah sakit sebagai hal biasa. Kadang malah kami jadikan bahan candaan. Seolah hantu-hantu rumah sakit adalah penghuni tetap yang ikut mendengarkan kisah kami. Dan selama 3 tahun bekerja, tidak ada gangguan yang berarti bagi kami. Kadang hanya bau busuk di lorong atau suara tangisan samar dari kejauhan. Aku mulai merasa rumah sakit ini hanya sunyi, bukan menyeramkan. Tapi semua itu berubah pada satu malam. Malam ketika satu jenazah datang membawa kutukan. Sejak azan Isya berkumandang, suasana rumah sakit terasa berbeda. Tidak ada angin dan tak ada suara jangkrik. Langit tampak gelap dengan awan menumpuk di atas atap rumah sakit. Aku dan Ridwan sedang duduk di ruang jaga, meminum segelas kopi bersama. Hingga suara telepon dari ruangan staf mulai berdering. Ada informasi, 1 jenazah akan dikirim ke kamar mayat malam itu. Seorang pengusaha kaya raya bernama Rian yang meninggal akibat mengalami kecelakaan. Sekitar pukul 11 malam, jenazah Rian tiba. 2 petugas medis mendorong keranda dengan kain putih menutupinya. Aku mencium aroma aneh dari balik kain itu. Bukan bau formalin dan bukan juga bau darah. Aromanya seperti bunga terbakar bercampur asap kemenyan. Tidak ada keluarga yang mengantar, hanya sopir ambulan dan seorang suster dengan wajah gelisah. Setelah menyerahkan jenazah, mereka pergi begitu saja. Aku coba membantu memindahkan jenazah ke lemari pendingin. Saat kain terbuka, wajah Rian tampak tenang. Kulitnya bersih dan rambutnya tersisir rapi. Namun anehnya, sebuah cincin emas masih melingkar di jarinya. Biasanya barang pribadi akan dilepas, namun kali ini tidak. Aku hanya melirik sekilas sebelum kain ditutup kembali. Setelah selesai, aku dan Ridwan duduk di kursi depan kamar mayat. Hawa dingin merayap dari lantai menuju tubuhku dan napasku mulai terasa berat. Ridwan masih santai, bahkan sempat menyalakan rokok. Tapi aku tahu ia juga gelisah. Beberapa kali ia melirik pintu kamar mayat yang setengah terbuka, seolah menunggu sesuatu keluar dari dalam. Sekitar pukul 1 dini hari, suara aneh mulai terdengar. Seperti kuku mencakar dinding logam. Suaranya berasal dari laci tempat jenazah Rian disimpan. Aku menoleh ke Ridwan. Ridwan pura-pura bersikap tenang, padahal jelas ia mendengarnya. Lampu lorong tiba-tiba berkedip, lalu mati. Dadaku berdebar kencang. Aku mencoba memutar lagu dari ponsel, tapi suaranya sumbang seperti ada suara lain yang ikut bernyanyi. Lebih pelan, lebih serak, seolah dari dalam kamar mayat. Mataku tertuju pada ranjang jenazah dan kain penutup sedikit terbuka. Tangan Rian yang semula di dada, kini di samping tubuhnya. Aku menahan napas dan tidak mungkin aku salah lihat. Tidak ada angin di lorong itu, dan cincinnya tampak lebih berkilau. Malam terasa panjang dan semakin dingin.
Keheningan semakin berat. Setiap detik terasa menyeret kami masuk ke dalam teror. Tiba-tiba lampu mati total dan kegelapan menyelimuti lorong. Aku meraba dinding mencari jalan keluar, tapi suara itu terdengar lagi. Suara gesekan logam terbuka perlahan, seperti ranjang besi bergerak sendiri. Itu ranjang jenazah Rian. Suara kuku mencakar dinding logam kembali terdengar. Lalu suara napas berat mengisi ruangan. Seolah dada jenazah yang seharusnya kaku mulai hidup lagi. Dan suara tubuh jatuh ke lantai terdengar keras. Tubuh Rian terhempas dari ranjang. Bunyi tulang menghantam ubin membuatku gemetar. Setelah itu suara gesekan cepat terdengar, seperti tubuh merangkak cepat. Dan aku tahu jenazah itu mulai bergerak. Bukan hidup kembali, tapi dipaksa untuk bangkit. Digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku mundur satu langkah. Tapi suara sendi beradu semakin jelas, seperti tulang kaki yang patah dipaksa berjalan. Tubuh Rian bangkit, tapi bukan Rian yang sebenarnya. Bulu kuduku berdiri saat melihat bayangan di belakangnya. Bayangan tubuh tanpa kepala berdiri diam seolah mengawasi. Aku berbalik tapi tidak ada siapapun. Dan bisikan samar masuk ke telingaku. Aku menutup telinga, tapi bisikan tetap terdengar di dalam kepala. Ridwan tidak lagi terlihat di sampingku. Aku mencarinya, tapi hanya gelap yang ada. Suara langkah sendi semakin dekat, aroma kemenyan terbakar memenuhi lorong. Ada suara seretan kain dari arah kamar mayat. Aku mencoba menjerit tapi suaraku tak keluar. Hanya desis napas seolah menelanku hidup-hidup. Lalu semuanya hening dan aku tidak tahu kapan aku pingsan. Ketika sadar, sinar matahari menembus jendela kamar mayat. Lorong kembali terang dan lampu menyala seperti biasa. Jenazah Rian kembali terbaring, seolah tidak pernah keluar. Tidak ada noda darah, tidak ada jejak kuku. Tapi bau busuk masih tercium di udara. Ridwan tidak terlihat dimanapun. Yang ada hanya cincin di lantai. Cincin itu menghitam seolah terbakar dari dalam. Aku duduk lemas di meja resepsionis ketika petugas datang pagi itu. Mereka heran melihat wajahku pucat. Dan aku tidak menjawab pertanyaan mereka. Beberapa jam kemudian mobil jenazah datang. 3 orang keluarga Rian muncul. Wajah mereka datar tanpa kesedihan. Seorang perempuan bahkan tersenyum tipis melihat peti jenazah, seolah tahu kejadian malam itu. Saat jenazah diangkat, aku melihat bekas gigitan di sela jari kakinya. Gigitan kecil tapi dalam, seperti gigitan anak-anak. Peti dibawa keluar dan mobil jenazah perlahan menjauh dari rumah sakit. Aku tahu kutukan itu tidak ikut pergi, dan cincin emas itu kusimpan di kantong plastik di dalam gudang. Aku tidak berani menyentuhnya, dan setiap malam ketika melewati kamar mayat, aku merasa ada tatapan dari balik pintu itu. Jenazahnya memang sudah di bawah, tapi apa yang bangkit malam itu tidak pernah benar-benar ikut pergi.